Oke, sebelumnya saya pengen salam-salam dulu nih. Salam-salam. Oh enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya bintang tamu kali ini. Oh, bukan bintang tamu ya. Kalian penonton bayaran bukan sih? Bukan ya. Audiens. Audiens kali ini datang dari Fakultas FISIP ya? FISIP itu apa sih kepanjangannya? Oh, udah fakultas ya. Dan ilmu politik. Berarti ada anak Ilkom dong di sini. Ya. Mana anak Ilkom? Oh, cowok semua ya. Oke. Ada yang cewek ya beberapa orang. Oke. Berarti komunikasinya bagus ya. Oke. Berarti jarang berantem sama pasangannya ya. Karena anak komunikasi kan gitu, seharusnya bisa menilai atau mengetahui arti dari kata-kata. Ya udah, aku nggak apa-apa kok. Mau makan di mana? Terserah. Ya. Biasanya yang cewek-cewek suka ngomong gitu juga nggak, yang anak Ilkom? Iya. Oke. Hari ini ya luar biasa teman-teman dari FISIP ya, ada yang ilmu komunikasi, ada yang ilmu sosial ya, dan juga politik. Oke, yang politik ada yang mau jadi caleg nggak? Ada. Siapa, coba tunjuk tangan. Oke, jadi pasangan saya aja mau nggak? Aduh. Ya, jadi perkenalkan sebelumnya ya, tak kenal maka tak sayang. Yang mau sayang, ayo kita kenalan. Ya. Jadi nama saya Rifki. Umur saya masih muda, masih 26. Umur kalian berapa? Yang paling tua di sini siapa? Hah? Ada yang nggak mau ngaku? Ini kayaknya udah punya istri ya? Oh, belum. Soalnya wibawa bapak-bapaknya udah kelihatan. Keren. Nama saya Rifki, umur saya 26 tahun, dan tahun depan, ada yang tahu tahun depan itu tahun apa? Tahun politik atau tahun pemilu. Ya, 2024 menjadi ajang di mana kita akan ada legislatif baru, ada pemimpin baru ya yang akan membawa Indonesia atau Provinsi Aceh ya ke arah yang lebih baik. Amin ya. Oke. Tapi itu semua ditentukan oleh teman-teman ya. Dan kali ini ya, karena saya mulai kampanye sedikit demi sedikit ya. Enaknya ada orang dalam itu gitu. Bisa kampanye di TVRI gitu. Jadi nggak semua caleg bisa kampanye di TVRI. Cuma caleg gadungan aja yang bisa. Oke, kali ini kita akan membahas soal isu agama dan politik. Isu agama itu ternyata nih teman-teman ya, itu yang paling kuat dan punya pengaruh besar dalam efek politik. Apalagi di Aceh ya, yang kita kenal dengan daerah syariah. Kan banyak nih santri-santri. Makanya saya ada satu program, ya, program saya di mana nanti sekolah-sekolah konvensional itu akan menerapkan sistem pesantren. Jadi nanti siswa dan siswinya, yang siswa itu menggunakan sarung dan baju koko serta peci di saat sekolah. Yang cewek-ceweknya ke sekolahnya itu menggunakan mukena. Jadi bisa bayangin ya, kalau misalnya anak-anak sekolah gitu yang biasanya pakai seragam putih abu-abu, sekarang udah pakai sarung, udah pakai baju koko, pakai peci. Terus ada simbol sekolahnya di sini. Sama kelasnya di sini. Sama namanya juga di sini gitu kan. Yang cewek-ceweknya pakai mukena. Ke sekolah pakai mukena. Kebayang nggak? Kalau seharian di sekolah pakai mukena gitu kan. Tapi dalamnya nggak ada. Nggak, maksudnya. Enggak. Apa sih arahnya? Kok saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri ya? Jadi selain itu, program-programnya ketika sekolah, kita kan ada upacara nih tiap Senin gitu kan. Saya merencanakan upacara itu nantinya menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi pas bimbingan dari pembina upacara itu menggunakan bahasa Arab. Atau pas bendera siapnya menggunakan bahasa Arab juga. Pas kibraka-nya datang gitu kan. Udah siap bendera nih. Bendera siap gitu ya. Wahid gitu ya. Jadi menggunakan bahasa Arab semuanya. Itu yang akan saya rencanakan. Jadi buat teman-teman yang suka suka membahas soal agama ya, kalian udah tahu lah ya mau pilih siapa. Ya bukan saya sih sebenarnya. Ada caleg-caleg lain yang pastinya punya visi dan misi
yang akan mensukseskan ya politik-politik yang bisa menyuarakan soal agama juga gitu. Jadi hal yang paling menarik juga nih kalau misalnya soal bahas agama, pasti kita ngomongin soal politik identitas gitu kan. Banyak nih orang yang menyuarakan soal agama. Ayo pilih saya, satu orang satu peci gitu. Atau ayo pilih saya, nanti saya kasih kitab kuning gitu ya. Atau ayo pilih saya, nanti puasa 15 hari gitu ya. Jadi nggak 30 hari lagi, jadi 15 hari aja, dikasih bonus gitu. Banyak hal-hal yang akhirnya menggoreng soal agama. Nah, jadi untuk anak-anak muda di sini ya, kalian ini harus lebih pintar dan harus lebih paham nih soal agama supaya tidak terjerumus sama politik-politik agama. Nah, langsung aja kita undang Ustazah ya, kali ini sudah datang. Ini adalah Ustazah Tika Tarbawan. Ini dari tadi saya dengar dari tadi visi misinya jual mukena. Iya, sarung memang. Tadi ya. Iya, betul. Oh, bukan. Bukan. Enggak. Itu saya bendera sales ya. pakai bahasa Arab. Benar. Baju koko ada lambang simbol sekolah. Simbol sekolah, Apa sih nama. tujuannya nih sebenarnya? Ya, tujuannya adalah menyelaraskan agama dan menjunjung tinggi agama Islam di dalam sekolah. Kalau mau membangun Aceh ini dengan lebih Islami, dengan lebih pokoknya lebih ini ya rasa-rasanya kayak di Arab gitu ya. Jangan Iya. tanggung, bangun masjid, Pak. Jangan Oh cuma iya. nawarin Boleh. simbol-simbol di baju koko. Boleh. Saya rencana memang udah mau bangun masjid juga. Jadi kalau misalnya saya terpilih, nanti dana-dana pokir akan saya kutip Ini kembali. nih, politik-politik yang kayak gini, hati-hati. Tapi Tika. Hati-hati. Tapi Hati-hati. Tika, dengar dulu. Jangan sampai Bawaslu masuk ya. Oh iya juga di ya. sini ya. Jangan. Karena saya udah rencana gitu. Jadi Iya. kalau misalnya nggak balik, Iya. saya nggak kepilih nih. Ya. Rencananya itu Masjidnya mau kamu ratakan dengan tanah gitu. enggak. Saya ngutipnya dari kotak amal aja. Oh, ngutip dari kotak amal. Jadi sebagian untuk saya. Nggak boleh gitu. Jadi intinya siapapun yang akan maju nanti, siapapun yang akan kalian pilih nanti harus tetap dengan pertimbangan dan penilaian yang kalian cari sendiri gitu. Jangan mudah diiming-imingi. Jadi jadilah semua kita yang ada di sini sebagai pemilih cerdas. Kita memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pentas Pemilu 2024 dan tentunya ada saya Tika Darmawan. Dan juga saya Rifki ya, dan bersama kita sekarang sudah ada 3 bintang tamu yang akan membahas tema pada kali ini yaitu agama dan politik ya Tika ya. Aduh, berat banget nih tema malam ini ya. Benar. Tapi yang sudah pasti sudah hadir bersama kita di sini ada Bang Sultan Emius dari KNPI Aceh ya Bang. Dan sudah ada Bang Ambia dari Bawaslu dan juga sudah ada Tengku Muntasir Wali. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Oke, adem ya? Adem, langsung adem ya ini. Walaupun temanya agak-agak berat malam Iya, ini ya. benar. Oke. Nah, ini kan tema agama dan politik ya. Ini kita mau langsung memulai dari mana dulu Ki? Oke. Takut banget. Tapi kita bahas dari Tengku dulu ya mungkin ya. Bagaimana sih melihat agama dan politik dari khususnya ya dari agama Islam sendiri? Boleh mungkin Kaitannya seperti apa? Tengku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang menjadi perwakilan agama di sini kita semuanya. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi antara agama dengan politik, politik dan agama ini harus dilihat dulu yang mana yang lebih luas. Apakah politik masuk ke agama ataukah agama itu masuk ke politik? Dan dalam hakikatnya, faktanya adalah agama itu satu pola pikir yang diturunkan oleh Allah untuk mengakomodir semuanya hal. Semua hal di dalam dunia ini termasuk politik. Jadi
seandainya dipisah-pisahkan, itu sama seperti kita memisahkan dapur dengan rumah. Kita memisahkan misalnya pagar dengan rumah kita. Jadi pagar itu adalah rumah kita juga. Dapur itu adalah rumah kita juga. Kaitannya apa? Nah, di situ. Lalu bagaimanakah nantinya agama ini dipermainkan di dalam pentas politik dan juga di dalam politik identitas dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi nantinya. Dan kita semua di sini, saya di sini bicara skala Aceh karena saya orang Aceh dan juga kita semua di sini. Tentunya bahwa orang Aceh itu keacehannya itu dibuktikan dengan kuatnya agama. Kita semuanya di sini yang beragama Islam itu waktu kecilnya pasti dia lebih mengenal agamanya ketimbang yang lain duluan. Itu sudah menjadi resamnya ke orang Aceh. Resam di dalam kebudayaan dan juga identitas orang Aceh itu sendiri. Buktinya misalnya kita ini ke Jakarta misalnya, terus kita masuk tol dan di sebuah musala. Di situ ada orang Aceh, ada orang Sulawesi, ada orang Medan, dan juga ada misalnya orang Maluku. Kita sholat berjamaah. Siapa nih yang akan dijadikan imam oleh jamaah ini? Ketika ditanya dari mana? Dari Aceh, Maluku, kemudian dan sebagainya. Pastinya orang Aceh yang akan ditunjukkan menjadi imam. Inilah kepercayaan orang, artinya publik terhadap keagamaan orang Aceh. Dan ini termasuk nikmat Allah yang khususnya untuk orang Aceh yang harus patut kita syukuri. Jangan sampai nikmat sebesar ini dipilah-pilih dan juga dikesampingkan daripada kepentingan-kepentingan politik tadinya dan membesarkan dapur daripada rumah. Oke, jadi sebenarnya seharusnya politiklah yang mengikuti agama. Iya. Dalam artian mengikuti ini, agama ini lebih luas daripada politik. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa agama ini, politik ini itu di luar campur tangan agama. Oke. Politik ini bukan urusan lagi orang yang beragama. Nah, ini salah sama sekali. Oke. Udah dapat pencerahan ya. Ya. Serius banget gue Ya. kayak lagi nonton ceramah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ya luar biasa. Nah, ini sekarang kita ke Bang Ambia dulu ya. Bang, sesuai dengan tadi kata Tengku bahwa mungkin ada juga selama ini yang politik yang mempermainkan agama di dalamnya gitu ya. Mungkin kalau kita bilangnya di sini lebih ke politik identitas ya Bang ya. Itu sebenarnya kalau dari Bawaslu sendiri seperti apa sih Bang kalau ada hal seperti itu yang terjadi gitu? Terima kasih. Menurut kami yang namanya politik identitas itu sudah diatur. Kita Bawaslu ini mengacu kepada namanya undang-undang. Jadi kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kepemiluan dan juga diatur di PKPU kali ini karena udah memasuki masa tahapan ke pemilu nanti di tahun 2024. Itu ada diatur juga di PKPU nomor 15 tahun 2023 dan baru keluar ini juga kita ada Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 itu mengatur bagaimana materi-materi kampanye. Khususnya pasti nantinya ini digunakan pada saat kampanye. Oke. Para caleg maupun calon-calon presiden maupun wakil presiden yang akan kita hadapi pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, diatur itu dalam materi kampanye itu tidak menyerang suku, agama, dan ras atau politik sara. Nah, hal ini yang kita pahami bersama. Pada saat materi kampanye yang disampaikan oleh caleg ini, ya yang pertama yang harus kita pahami bersama, dan tentunya ini bukan hanya tugas Bawaslu, bukan tugas hanya dari KIP sebagai penyelenggara pemilu, namun ini juga tugas kita bersama. Karena tentunya pemilu ini adalah pesta besar di Republik ini, tentunya partisipatif masyarakat apabila
apalagi ini ada adik-adik mahasiswa juga harus terlibat aktif dalam melihat caleg-caleg yang akan dipilih itu apakah memainkan isu-isu SARA. Nah, dalam isu SARA ini apa? Ketika seorang caleg ini mempersoalkan tentang menyerang suku, agama, dan ras dari caleg-caleg lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pengawasan kepemiluan ini juga kita melibatkan generasi-generasi muda, terlibatnya Gen Z misalnya, anak-anak muda, terlibatnya masyarakat. Karena dalam pengawasan kepemiluan tentunya tidak cukup kami dari Bawaslu, dari KIP atau DKPP sebagai penyelenggara pemilu, dan ini juga harus di backup oleh bersama kita dalam mengawasinya. Jadi jangan ada isu-isu SARA ini dalam materi kampanye itu menyerang orang-orang lain dengan isu-isu yang disebutkan tadi. Oke, setuju. Nah, dari Bang Sultan sendiri, gimana sih Bang, Abang ngelihat fakta hari ini ya tentang politik ataupun kampanye yang berkaitan dengan isu agama nih Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, yang pertama kali harus diperhatikan adalah bagaimana relasi agama dengan negara, aturan main di negara kita. Oke. Karena kita bicara soal politik, kita bicara soal agama, kita bicara soal negara, tiga hal. Nah, tiga hal ini kembalikan ke hukum dasarnya. Kita punya Pancasila sebagai filosofi Groundslag, kemudian kita punya Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusi kita. Nah, dari sini kita tarik bagaimana kemudian negara mengatur agama, bagaimana kemudian negara mengatur politik. Kembali ke definisi misalnya, agama, dua suku kata, dan gama. Itu dalam, mungkin teman-teman bisa buka di KBLI dalam bahasa Indonesia. Artinya tidak, gama artinya kacau dari segi bahasa. Berarti agama ini tidak kacau. Nah, kembali ke konstitusi, definisi kita tarik, tidak, agama kacau, berarti tidak kacau. Ketika politik disandingkan dengan agama, maka kalau kita ambil dari istilah bahasa, ini menjadi sesuatu yang tidak akan kacau. Nah, kemudian ditarik kemana? Ke politisasi agama. Jelaskan dulu dong definisinya. Apa itu politisasi agama? Supaya kita berangkat dari pola pikir dan standar yang sama dalam menilai persoalan. Kembali konstitusi, Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara itu memberikan ruang besar terhadap agama. Ada tiga relasi agama dengan negara. Yang pertama integralistik, negara agama, di mana negara dengan agama dia bersatu dalam satu bulatan yang sama. Apa yang menjadi hukum agama itulah yang menjadi hukum negara. Contoh Islam Arab Saudi misalnya. Oke. Kemudian yang kedua sekuler, agama sendiri, negara sendiri. Negara politik tidak ambil pusing soal penyelenggaraan keagamaan. Begitu juga agama tidak ambil pusing soal politik. Ini adalah ruang publik, silakan. Indonesia enggak. Indonesia masuk ke tahapan yang ketiga. Apa itu? Simbiosis. Ada relasi antara negara, ada relasi antara politik dengan agama. Kedua ini saling berketerkaitan. Nah, Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa diikat, diperkuat dengan 28, pasal 28 huruf E. Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi kita untuk menyelenggarakan agenda-agenda keagamaan. Diperkuat lagi dengan pasal 29 ayat 1. Dia menjelaskan bahwa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 29 ayat 2. Ini saya bicara konstitusi. Nah, dalam konteks ini maka terlalu jauh kemudian kalau kita meletakkan relasi antara agama dengan politik, ini adalah seperti dua medan magnet yang saling bertolak belakang. Belum tentu. Kalau keduanya negara aja berhasil memadukan dengan sejarah berbagai macam retorika dan sejarah konflik dari 45 sampai hari ini, saya pikir kita sudah melewati banyak hal perdebatan antar agama dengan negara. Justru hari ini ketika kita kembali mendiskusikan, ini kita flashback ke 45 sebelum merdeka, ketika dasar negara perdebatan antara Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 45. Come on guys, kita jangan balik ke sana. Show must go on kan? Kita harus melihat ke depan. Harus move on ya. Oke, berarti itu pandangan dari Bang Sultan gitu ya. Oke, ini tapi kan kita sebenarnya memang ada ketakutan ya, Bang, dimana
mungkin di Pulau Jawa, di tempat-tempat lain gitu, mungkin tidak di Aceh, yang memang ada yang mau menggunakan agama sebagai alat gitu ya untuk menarik suara dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut Ustadz Muntasir, Tengku ya, seperti apa Tengku melihat ketika agama ini ya seperti yang 13 tadi dijadikan alat, menjadi alat politik untuk bisa meraup suara dan juga dukungan. Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu karena kita akan break setelah yang satu ini. Tetap di Pentas Pemilu 2024. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Kita berdiri untuk Indonesia. Baik, semuanya masih di pentas pemilu 2024. Ya, tadi sempat terpotong dari Tengku. Boleh Tengku, gimana sih pendapat Tengku soal isu agama yang konon digunakan untuk strategi kampanye? Tadi kita sudah mendengar dari Panwasli bahwa materi kampanye itu memang tidak disterilkan dari agama. Dalam artian, di dalam materi kampanye itu boleh digunakan materi-materi agama. Oke. Misalnya kalau saya terpilih, maka saya akan melaksanakan bulan-bulan contohnya sholat berjamaah di masjid.
Oh, kayak kemudian dan caleg sebagainya, dan gadungan tadi sebagainya. boleh ya? Saya rencananya gitu, Iya. 5 waktu ya. Tapi itu beneran gadungan itu. Iya, beneran gadungan itu ya. Ya banyak Dan- yang bilang gitu sih. Partai juga nggak mau sama saya. Dan dari sini kita paham bahwa yang disterilkan itu adalah penyerangan. Ya. Itu lewat isu sara. Oke. Ini yang menjadi aturan mainnya. Hmm. Dan juga ini sesuai dengan ya semua agama itu tidak membenarkan isu sara. Kalaupun ada dibenarkan, itu pun pada situasi yang tertentu, bukan pada situasi yang aman seperti ini. Tapi politik dalam beragama ini kemudian dijadikan sebagai senjata dan juga bahan kampanye dan sebagainya, itu sebenarnya nggak salah. Yang salahnya itu apabila dia dia seolah-olah mewakilkan semua umat Islam dan keseluruhan agama, itu yang salah. Contoh, kalau pilih saya, kalian Muslim, yang tidak pilih saya Non Muslim gitu ya. Oke, ngeri juga ya. ini yang salah. Ya. Karena begini, agama ini sangat luas. Agama ini Allah, Muhammad, dan apa yang mereka syariatkan. Apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulullah syariatkan. Kalau mengganggu ini, dia bisa jadi itu keluar dari Muslim. Jika kita itu menyerang Allah, wal'iyadzubillah, kita berkata buruk tentang Allah, kita tidak setuju dengan Allah. Kupu temayang lima wate. Untuk apa sih sholat itu? Muwate hanatib lo. Nah, misalnya. Ya. Dan ini yang salah. Kemudian menyerang Rasulullah dan sebagainya. Namun apabila ia menyerang ataupun tidak setuju dengan sebuah partai ataupun dengan seseorang, bahkan tidak setuju dengan para ulama saja, tidak membuat kita kafir. Enggak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Dan juga ironisnya memang yang dimaksud mungkin dari pertanyaan itu hal-hal yang seperti ini yang membuat sekat antara politik dan agama. Ya. Nah, inilah yang membuat orang lain itu antipati terhadap keberagaman politik. Oke. Nah, kalau ke Bang Ambia, kalau rumah ibadah, nah itu digunakan sebagai tempat untuk kampanye gitu, untuk mengeluarkan visi misi gitu ya, dimanfaatkan seperti itu, apakah ini termasuk pelanggaran? Ya, terima kasih. Ya. Jadi di aturan kita itu seperti saya jelaskan tadi di Undang-Undang Nomor 7 2017 dan di PKPU Nomor 15 tahun 2023 dan di Perbawaslu juga Nomor 11 2023 itu dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana tempat kampanye. Ada fasilitas umum, ruang-ruang publik yang dilarang, kemudian di sekolah, kan? Menggunakan tempat-tempat yang dilarang. Ada misalnya kita di Kota Banda Aceh nih, ada perwal yang mengatur tempat-tempat yang boleh digunakan tempat kampanye. Nah, ini yang menjadi acuan kita, apalagi di tempat ibadah itu memang dilarang ada materi kampanyenya. Nah, ini yang harus kita cermati bersama. Nantinya ini makanya kami perlu seperti dari Bang Sultan nih, ada dari KNPI, ada Tengku nih dari anak-anak muda yang menjadi Tengku, juga dari adik-adik mahasiswa. Nantinya kita harus melakukan pengawasan bersama, bisa melapor kepada kami jika ada temuan kira-kira ini ada penggunaan tempat ibadah ini menjadi tempat kampanye bacalek-bacalek tertentu. Sekarang ini sudah ditetapkan caleg, ada caleg-caleg tertentu nih yang menggunakan sarana ibadah sebagai tempat kampanye. Itu bisa dilaporkan kepada kami untuk kami lakukan pengawasan, khususnya di Kota Banda Aceh. Oke. itu. Jadi kalau orang tua sendiri nggak boleh dilapor tapi ya. Kalau orang tua sendiri jadi caleg nih ceritanya. Ada yang Tapi melapor? ada laporan-laporan kayak gini di pemilu sebelumnya. Sebelumnya alhamdulillah kita di Kota Banda Aceh dan saya yakin sosialisasi yang kita lakukan selama ini sudah juga kita sampaikan ke partai-partai politik. Nah, kita sudah sampaikan ke caleg-caleg tertentu. Apalagi ini sebagai informasi bahwasanya
besok Bawaslu dengan Satpol PP itu akan melaksanakan penurunan APK, alat peraga kampanye yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, hal ini kita sudah sebenarnya caleg-caleg yang ada di Kota Banda Aceh itu sudah memahami. Saya yakin sudah memahami PKPU, sudah memahami aturan-aturan yang ada. Namun perlu kiranya kita semua ini untuk terlibat aktif. Karena seperti yang saya utarakan tadi, ini kami sebagai dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas pemilu, tentunya perlu energi yang dibantukan oleh adik-adik mahasiswa dari Tengku, dari anak-anak muda, dari KNPI, dari ormas-ormas lainnya untuk juga melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dilarang dalam kampanye. Apalagi ini dari tanggal penetapan DCT kemarin dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 27, ini adalah masa yang dimana dilarang berkampanye. Nanti di tanggal 28 November nanti, ini seluruh caleg-caleg yang ada di Kota Banda Aceh itu sudah bisa berkampanye. Oleh karena itu kita bisa menginformasikan, apalagi di tempat-tempat ibadah, untuk kalau ada caleg-caleg yang melaksanakan kampanye di tempat-tempat ibadah atau memasang APK-nya di tempat ibadah, itu bisa memberitahukan kepada kami dan insya Allah akan segera kami tindak. Ditindak ya, oke. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat juga nih kalau di Maulid ya, di Maulid itu banyak ucapan-ucapan dari caleg, benar nggak? Itu gimana? Mungkin dari Bapak bisa menyampaikan apa ada tindakan ya atau diperbolehkan? Iya, selama itu tidak di tempat sarana ibadah, kita harus pahami dulu sarana ibadah itu di mana. Berarti masjid dan pekarangan. Pekarangannya. Itu memang saya yakin caleg-caleg kita di Kota Banda Aceh sudah sangat cerdas. Tidak mungkin mereka memasuki ranah-ranah itu apakah menaruh APK-nya atau menaruh ucapan-ucapan selamanya itu di dalam pekarangan masjid atau menasa. Namun kita harus memahami dulu itu. Yang harus dipahami sarana ibadah itu apa-apa saja dan letaknya boleh di mana saja. Dan kami dari Bawaslu itu sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan hal itu. Dan untuk sampai saat ini kita belum menemukan adanya caleg-caleg yang menggunakan fasilitas agama tempat-tempat ibadah itu untuk dilaksanakan materi-materi kampanye. Oke. Nah, ini ke Bang Sultan sekarang. Bang Sultan, KNPI ini kan sebenarnya kita bisa bilang sebagai perwakilan dari generasi muda ya. Nah, KNPI sendiri ini sudah mengambil peran seperti apa gitu dalam mungkin ikut pengawasan dalam pemilu ini nanti gitu. Mendukung pemilu ya. Ya. KNPI sebagai wadah bagi teman-teman muda. Ada di Provinsi Aceh itu ada 77 OKP, organisasi kepemudaan yang berhimpun dalam KNPI. Itu satu. Kalau ditanya apa peran kita dalam menghadapi pemilu, peran konkretnya adalah juga ada beberapa caleg yang ada dari KNPI. Oke. Siapa aja Bang? Oh nggak boleh disebut. Nggak boleh. Nggak boleh disebut. Nah, artinya kan kita sebelum masuk memilih sikap atau caleg atau tidak, ya tidak mewakili KNPI, tentu kan caleg mewakili partai. Ya, seragam sendiri ya. Cuman dia kan begini, anak muda ini kan pengennya negara itu A, B, C dan E segala macam. Nah, tapi ketika kita mau melakukan A, B, C ini, bagaimana kita melakukan kalau tanpa kekuasaan? Betul. Kan begitu. Nah, kemudian kita rapat, kemudian kita ayo dong. Kita nggak boleh nyalek melalui KNPI. Ya sudah kalau begitu, teman-teman kita aja, pengurus-pengurus kita. Maka ada di partai A, partai B, partai C. Hampir semua partai itu ada calegnya dari KNPI, terutama di kabupaten kota. Nah, itu langkah konkretnya. Kita ikut menjadi peserta. Artinya, Pak Panwasli juga memonitoring gerak langkah teman-teman yang menjadi caleg dari KNPI. Itu yang nyalek. Yang tidak nyalek, nah kita juga sudah di provinsi, karena saya di provinsi, sudah bangun komunikasi dengan Bawaslu provinsi untuk ikut andil lah, kita bersama-sama kemudian mensukseskan pemilu. Yang mana yang ruang pelanggaran ya bisa kita laporkan, tentu kita akan laporkan. Nah, cuman terkadang begini, kami tidak mau juga terjebak dalam politik ini kan semua soal permainan. Kan? Kalau mau fair nih, ada kemudian laporan yang itu juga belum tentu kesalahan. Kemudian diambil tindakan, baik diambil tindakan atau tidak diambil tindakan. Ini like or dislike. Ketika diambil tindakan, ada yang tidak setuju. Ketika tidak diambil tindakan,
Ada juga yang tidak setuju. Iya. Tapi pada prinsipnya karena kita negara hukum, kembali lagi apa-apa yang sudah menjadi ketetapan dalam undang-undang beserta turunannya PKPU. PKPU ini tidak mengikat kami. Artinya gini, PKPU tidak mengikat kita yang person yang bukan anggota partai politik. Itu juga perlu kita perlu kita tegaskan. Mana domain ruang gerak PKPU, mana domain ruang gerak undang-undang. Oke. Undang-undang mengatur publik. PKPU nggak bisa mengatur yang bukan caleg. Caleg kita yang bukan caleg nggak bisa. PKPU mengaturnya caleg. Nah, dalam kemudian karena dia sudah menjadi sebuah aturan, maka kita suka, tidak suka, setuju, tidak setuju, ikut. Oke. Itu ekses dari sebuah aturan. Tapi boleh dong kita setuju nggak setuju dengan sebuah aturan, juga ada mekanismenya. Silakan kalau dia sudah keluar, gugat ke Mahkamah Konstitusi kalau dia undang-undang, atau gugat ke Mahkamah Agung kalau dia di tingkat di level di bawah undang-undang. Tapi jangan juga kemudian ruang diskusi ini ditutup. Nah, ruang perdebatan di KNPI itu biasalah kita setuju nggak setuju terhadap suatu isu, termasuk soal politik. Oke. Makin seru ya pembahasannya, makin seru karena memang pembahasan tentang agama dan politik ini kayaknya banyak orang yang penasaran gitu sebenarnya apakah ini memang dua hal yang nyatu atau memang sebenarnya dipisah gitu ya, dan butuh kehati-hatian juga nih sebenarnya ya untuk bisa memahaminya. Oke, kita break dulu, nanti balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Pentas Pemilu 2024. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu.
sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Kembali lagi di Pentas Pemilu tahun 2024. Nah, ini pembahasannya makin hangat ya, Ki. Makin panas ya. Kita mau lanjut nanya lagi nih ya ke Tengku saat ini. Tadi kan sempat dibahas juga sama Bang Sultan bahwa politik ini kan gak jauh-jauh dari permainan ya Bang ya, biasanya gitu ya. Terus banyak juga mungkin yang selama ini menganggap politik kotor dan lain-lain. Tapi kita melihat pada nyatanya saat ini banyak juga, ada juga Tengku, Ustadz yang ikut dalam politik. Nah, Ustadz, Tengku itu gimana ngelihat ini? Apakah ini akan jadi berbeda gitu, atau tetap aja orang akan menganggap, sebagian orang menganggap politik ini ya tetap aja gitu, permainan dan kotor gitu? Dinamika politik ini udah menjadi rahasia umum, sesuatu yang nggak bisa kita katakan. Tapi saya mau menganalogikan seperti ini. Misalnya kita melihat seekor anak kucing itu yang jatuh ke dalam sebuah parit pun got, kemudian kita melewatinya dan ingin menolongnya. Caranya, satu-satunya cara, tangga tidak ada, kemudian kayu pun tak ada, jaring pun tak ada,
Yang ada, yang bisa kita lakukan adalah terjun ke got dan juga mengambilnya langsung dari kotoran itu. Tentunya pas kita itu terjun ke got, itu ijakrong dengku kabatah. Kain sarungnya itu akan kotor. Celananya akan kotor. Sendalnya akan kotor. Paling tidak itu. Namun inilah analogi ketika seseorang yang kita anggap baik terjun ke dalam politik. Nah, kita ini melihat sosok Tengku, sosok Ustadz, sosok pemuka agama di Aceh ini memang luar biasa. Bahkan itu melebihi dari tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi posisi hierarki di Aceh itu tokoh agama, kemudian tokoh pemerintahan, baru tokoh adat. Okay? Itu terbukti itu. Misalnya kalau ada abu, ada ulama yang datang ke sini, itu kita semua berdiri, salam cium tangannya. Benar kan? Tapi kalau datang gubernur ada gitu nggak? Enggak, karena nggak boleh kali ya. Tapi kalau butuh Paling tidak kan Iya apa? kan, Bang? Foto-foto aja. Iya, betul. Apalagi tokoh adat dan sebagainya. Kemudian ketika kita melihat fenomena ini, yaitu masuknya orang-orang yang kita hormati itu ke tempat yang sedemikian rupa, itu kita juga harus memaklumi sebenarnya. Kita memang mungkin mengkritiknya dan juga mengatakan, kenapa sih itu kan meruntuhkan kehormatannya, marwahnya, martabatnya dengan ke situ, ngapain ke situ? Memang mungkin itu lahir dari kasihan kita kepada mereka. Tapi rupanya mereka lebih kasihan kepada kita. Mereka rela kehormatannya, martabatnya itu rusak demi menolong umat. Ini harus digarisbawahi. Saya ini orang pesantren, saya ini orang dayah. Orientasi kami itu umat. Kami ini belajar 7, 8 tahun, ngajar 15 tahun, 20 tahun tanpa digaji. Tanpa digaji. Orientasinya apa? Ingin melihat umat ini baik. Ingin ketika seolah-olah misalnya Rasulullah itu hidup dan melihat umatnya sekarang Rasulullah bahagia. Nah, ini orientasinya. Tak apalah kain kami itu kotor, tak apalah misalnya peci kami ini kotor dan sebagainya. Nah, ini yang harus digarisbawahi sebenarnya. Dan memang ada sih beberapa ironisnya ketika sebenarnya ini hal yang dipahami oleh masyarakat yang sudah pengetahuannya itu di atas. Oke. Karena bagaimanapun seseorang itu tidak akan rusak sebenarnya. Tidak akan rusak namanya jika masuk ke politik sebenarnya. Namun gara-gara itu tempat orang yang permainan dan sebagainya inilah yang membuat nama baik Tengku ini dan sebagainya itu rusak. Oke. Nah, kalau Bang Sultan sendiri sebenarnya setuju nggak sih kalau adanya politik yang ya mungkin kayak kita bilang politik identitas, tapi lebih ke misalnya membawa unsur-unsur agama lah di dalamnya gitu, dalam politiknya ini sendiri. Sebelum saya jawab itu, saya perlu ralat tadi sedikit Kak, bahwa politik dalam makna permainan oke, tapi itu kan tergantung siapa. Iya. Siapa pemainnya? Siapa pemain politik. kan begitu. Iya. Supaya tidak bias makna. Iya. Itu satu. Yang kedua, apakah setuju tidak setuju? Ini bukan persoalan setuju tidak setuju. Ketika saya setuju dengan politik identitas atau tidak setuju dengan politik identitas, maka saya sudah termakan propaganda. Kan begitu. Iya. Karena saya percaya betul bahwa politik identitas ini adalah bagian dari game. Permainan ya? Bagian dari permainan. Iya. Diciptakan, dibentuk, kemudian disebarkan. Opsi. Lalu dia menjadi sebuah kebenaran. Hari ini, jangan politik identitas. Ingat loh, dulu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, syarat menjadi presiden itu orang Indonesia asli. Ada kata-kata aslinya. Syarat menjadi calon presiden adalah orang Indonesia asli. Lalu kemudian perdebatan di PPKI 18 Agustus itu coba dinegosiasikan. Nah, kemudian pada akhirnya hingga hari ini
hilang frasa asli ini. Nah, maka asli ini kan soal identitas nih. Ya. Anda berangkat dari mana, kemudian Anda mau memimpin di ruang yang mana. Oke, ketika you orang Indonesia, silakan. Nah, cuman karena sekarang era keterbukaan dan lain sebagainya, kita nggak bicara lagi soal definisi asli ini adalah KTP-nya mana. Oh, Indonesia, silakan. Ikutin apa syarat menjadi warga negara. Silakan ikuti. Boleh nggak dia menjadi presiden? Boleh. Menjadi presiden ini kan juga melalui proses tahapan. Diajukan, dicalonkan, dipilih, dilantik. Diajukan belum tentu dipilih, kan? Dipilih belum tentu dilantik. Dipilih tidak menang kan tidak dilantik. Iya. Ya saya itu bang. Dipilih. Nah, baru kita kembali. Bagaimana kemudian kita menyikapi politik identitas ini? Aceh ini kan otonomi kita desentralisasi asimetris. Dia berbeda dengan wilayah yang lain. Dari sekian provinsi Indonesia 4 perbedaan. Salah satunya Aceh. Bagaimana kita memisahkan Islam dengan politik? Karena kita bicara Aceh itu, kita bicara soal Islam. Sedangkan Undang-Undang 44, nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh itu memberikan kewenangan bagi kita untuk melaksanakan cara Islam. Otomatis caleg akan masuk kemudian mengkampanyekan, kalau saya terpilih maka syarat Islam di Aceh akan begini, akan begini, akan begitu. Tapi ketika ini dibilang, oh itu politik identitas, oh itu politik agama. Nah, inilah yang saya maksud dengan propaganda tadi. Jadi kita jangan dulu terjebak ke situ. Karena saya percaya betul soal politik identitas, soal politisasi agama, ini adalah sesuatu yang dikreasikan, kemudian diulang-ulang, lalu disebarkan. Saya harap ini tidak menjadi kebenaran baru. Oke. Oke. Menarik. Jadi istilahnya sebenarnya wadahnya bersih, tapi isinya ya yang buat kotor kali ya. Oh ya. Karena begini, Mikir, saudara, oh iya. tidak ada cara mencapai tujuan apapun di Republik ini tidak melalui jalur politik. Ini Ya. konkret loh. Ya. Ya. Tidak ada jalur apapun mengendalikan Republik ini atau melakukan yang terbaik untuk Republik ini tanpa melalui jalur politik. Setuju. Oke. Oke, dari Bang Ambia, boleh Bang sedikit mungkin ya. Apa sih pelanggaran pemilu yang ditemukan sejauh ini? Atau contoh-contohnya lah Bang ya. Contoh-contohnya. Supaya juga mungkin teman-teman dari mahasiswa ini tahu dan akhirnya ikut berpartisipasi, ikut mengawasi gitu ya, ikut juga untuk ngadu nih ya ke Bawaslu ya, ini ada di sini nih, gini gitu. Ya, atau mau ikut melanggar juga? Enggak ya? Seperti apa nanti sistem untuk peran pengaduan ini? Terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama itu, sekarang ini Bawaslu punya tagline. Jadi kita cegah, awas, baru tindak. Oke. Jadi kita tidak melakukan penindakan di pertama, tapi kita melakukan pencegahan terlebih dahulu. Oke. Jadi semua persoalan yang telah dibicarakan tadi, itu semuanya sudah kita melakukan pencegahan. Kita petakan dulu kerawanan-kerawanan yang ada di Kota Banda Aceh, apa-apa aja kerawanan-kerawanan yang akan terjadi nih di dalam pemilu 2024 di Kota Banda Aceh. Sudah kita petakan potensi-potensi sengketanya atau potensi-potensi masalahnya. Kemudian baru kita melakukan pengawasan. Jadi disitulah di pencegahan saja itu kita sudah melebarkan seluruhnya. Yang sudah kita lakukan, kita yang pertama itu kami baru dilantik di bulan Agustus di tanggal 19 Agustus kemarin. Itu langsung kita melakukan audiensi dengan Pak Wali Kota. Oke. Nah, pada saat di Wali Kota kita sudah melakukan kerjasama atau kita bertukar pikiran lah istilahnya. Dan bagaimana pemilu 2024 itu berjalan dengan lancar. Nah, yang harus dipahami bahwasanya yang kami awasi ini bukan hanya peserta pemilu, ASN, Polri, TNI juga ini menjadi bagian yang kami awasi nantinya. Itu netralitas ASN, TNI dan Polri. Okay. Ini juga dan di ASN itu juga ada perangkat Gampong, itu Geci, kan Tuhapun. Itu juga dalam pengawasan kami. Tentunya dalam pencegahan ini kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang, misalnya kita datang ke kecamatan-kecamatan yang mengundang desa-desa itu mengenai tentang netralitas ASN, TNI, Polri dan perangkat Gampong. Setelah ini kita bakal break dulu ya Tika ya. Iya. Karena kita akan menyaksikan penampilan luar biasa dari Harmony Band.
Mari berdiri bersuka jiwaku ketika bersamamu. Rasanya bila kita berdua dalam mahligai indah yang tumbuh di mekarnya. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima berduka. Segala rasanya di jiwa, kemesraan terjalin cinta. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, kaulah berjaya. Sinaran mentari berdiri bersuka jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua dalam mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Baliknya rasa apabila di kau tiada, bagai kenangan yang indah menuju cahaya sedang bersinar. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, di kau berjaya, kaulah berjaya. Sinaran kembali menyinari bersuka jiwaku ketika bersamamu. Rasanya bila kita berdua dalam mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Oke, kembali lagi di pentas pemilu 2024 dan dari tadi udah rame banget yang tepuk tangan, kita belum present nih teman-teman kita yang hadir hari ini ada dari BEM FISIP USK. Luar biasa. Oke. Luar biasa, luar biasa. Tenang ya. Jadi nanti teman-teman dari BEM FISIP USK ini akan bertanya ya, tapi nanti dulu. Tapi kalian punya yel-yel ya? Oh, boleh. boleh Nih, dong, ada boleh yel-yel, dong, yel-yelnya dong. Silakan. Iya. Visi berkembang, bergerak bersama, bergerak maju. Keren. Nomor urut 3. Oke, siap-siap bentar lagi kalian boleh bertanya ya, dikasih kesempatan untuk 2 orang. Tapi sebelum itu kita mau sekali lagi nih pertanyaan ke Ustadz Tengku tadi ya. ya, Tengku ya. Ke Tengku. Benar. Silakan Ki.
Oke, tadi mengenai money politik nih, Tengku. Kita tidak bisa menafikan hari ini ya banyak orang yang menerima bantuan ya dari para calon legislatif untuk menyuarakan suara mereka. Dari pandangan Tengku nih gimana? Boleh nerima nggak Tengku? Bantuan. Iya, Ya, bantuan itu bantuan. tadi ya. Bismillah. Kalau di dalam pandangan agama, sogok menyogok itu jelas haram. Jadi yang memberikan kemudian yang menerima itu sama. Dan juga dalam pandangan norma Islam pun, ketika kita ini menjadi penyogok ataupun penerima daripada sogok itu, sebenarnya kita sudah ikut andil dalam menghancurkan umat ini. Karena begini, mungkin adik-adik di sini dan semuanya bisa melihat fenomena ini. Ada caleg yang nggak bisa apa-apa, bahkan sudah menjadi DPR masih, ya Allah, nggak bisa dikatakan. No, nggak bisa berword-word lagi. Kayak bapak ini ya. Kemudian ada juga yang menjadi kepala daerah tapi dia nggak tahu apa-apa. Ada juga yang menjadi menjadi DPR di pusat, namun ia tidak mengerti apa tugasnya. Ini semuanya jangan hanya disalahkan pada perbuatan mereka. Oke. Itu kenapa mereka dipilih karena kuat finansialnya, kuat ininya, kuat itunya. Namun juga pada kita, orang-orang yang pemilih ini, ketika diberikan 100.000, dibeli harga diri kita 5 tahun 100.000, per hari itu berapa ribu? Segitulah harga diri yang akan dibeli oleh para caleg-caleg yang kotor ini. Makanya ini efek dalam agamanya itu sangat besar. Oke, 100.000 bayangkan, seharusnya 5 juta mungkin. 5 juta ya. Oke, baik. Berarti sebenarnya yang memberi dan menerima intinya adalah sama. Gitu ya. Oke, baik, kita langsung ke audiens kita hari ini. Teman-teman dari BEM Visip USK yang ingin bertanya silakan diberikan kesempatan. Siapa yang ingin bertanya duluan? Tunjuk. Ya. Oh ya. Silakan. Lupa deh dia mau nanya. Lupa dia di Siapa? mana sekarang? Dia lihat temennya lagi, siapa yang mau nanya? Saya rupanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabil Azam, merupakan mahasiswa Visip USK. Saya ingin bertanya, ada sebuah pertanyaan ini tentunya dilatar belakangi oleh adanya sebuah pemikiran ya dari masyarakat, yang mana ketika kita memilih seorang calon presiden ataupun kita memilih calon legislatif, mereka berpikir seperti ini, emangnya kalau kita memilih mereka apa yang kita dapatkan? Apakah kita akan langsung kaya misalkan, ataupun kita dapat jabatan atau lain sebagainya? Sebenarnya dalam perspektif Islam, apa hukum golput ataupun tidak memilih calon pemimpin yang seharusnya kalau dalam undang-undang setiap masyarakat yang berusia di atas 17 tahun itu berhak untuk memilih dan juga ikut andil dalam pemilu kada ataupun pemilihan lain sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana perspektif Islam? Apakah hukumnya dosa ataupun seperti apa? Pertanyaan ini saya tujukan kepada Tengku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, lurus ke Tengku ya. Ini pertanyaannya, kalau nggak milih masuk neraka nggak ya? Itu ya, intinya itu ya. Intinya itu ya. Berdosa atau enggak? Boleh, silakan. Dalam permasalahan golput ini sebenarnya para ulama itu masih khilaf. Jadi permasalahan ini permasalahan khilafiyah. Dalam artian ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib untuk memilih. Artinya boleh. Ada juga yang mewajibkan. Nah, ketika kita lihat ini sebenarnya saya pribadi sendiri itu lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan itu mubah. Itu mubah, namun hanya sebatas mematuhi daripada
pemimpin kita saja. Oke. Itu tidak berefek kepada adanya dosa dan juga adanya pahala ketika kita mengerjakannya. Jadi nggak usah takut, nggak masuk Nggak masuk neraka ya. Oke, tapi Saya milih kok. tapi kalau menurut Bang Sultan sendiri gimana nih dari pertanyaan Soal golput. ya golput dan juga pemikiran-pemikiran yang muncul mungkin ini khususnya di generasi muda gitu ya, yang berpikir bahwa emangnya apa untungnya milih mereka gitu, apakah akan langsung kaya gitu ya tadi ya gitu, gimana? Oke, sebelum menjawab pertanyaan tadi, yang harus dicari tahu tuh kenapa pertanyaan itu bisa muncul. Tuh. Nah, kan begitu. Artinya ngapain kita pilih? Ya. Ini kan yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Ya. Ini kita tarik ke 99 deh. Pemilu 99 itu masih pertarungan ideologis. Di dulu 99 itu pemilu pertama pasca reformasi, itu kita belum bicara satu suara 100.000, satu suara 50.000, tidak. Partai ada total kalau saya nggak salah sekitar 49 partai pada masa itu, semuanya berjuang menyampaikan apa yang ingin dia perjuangkan. Artinya politik ideologis. Ada Partai Damai Sejahtera dulu dan lain-lain yang sekarang sudah nggak eksis ya. Nah, 99, kemudian pemilu lagi 2004. Di 2004 juga belum lahir pertanyaan itu. Lahir pertanyaan itu baru muncul 2009, pemilu 2009 pasca putusan MK. Masa itu Mahfud MD sebagai ketua MK, dia memutuskan bahwa sistem rekrutmen pemilihan caleg ini terbuka. Ketika terbuka inilah lahir solusi itu, instan. Ini korelasi ke money politik. Nah, pertanyaan apa yang saya dapatkan? Ini kan ekses dari adanya money politik. Nah, itu untuk menjawab soal apa yang akan saya dapatkan. Cukup jawab aja. Yang akan kau dapatkan adalah kesehatan gratis, ya kan? Lalu lintas, ya semuanya lah. Apa yang ada di benak kepala kita. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada hal yang bisa dipisahkan dari politik di Indonesia ini. Enggak cuma di Indonesia, di semua negara. Atas nama ada negara, nggak mungkin bisa dipisahkan dengan politik. Tapi kalau soal golput, nah, tadi menarik pertanyaannya. Diawali dengan kalimat itu hak. Oke, hak. Saya nggak berani bahas soal perspektif agama. Saya bahas soal perspektif negara. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Oke, ketika digunakan, ya silakan. Ada hak memilih, ada hak dipilih. Oh, kita mau ambil hak dipilih aja, tidak ambil hak memilih, silakan. Ya cuman sebagai tanggung jawab kita bernegara, begitu kan? Saya pikir ya ini nasib kita loh, Warga Indonesia gitu. ini. Sebagai sebuah warga negara yang baik, hadir, pilih. Karena Anda milih, Anda menggunakan hak pilih Anda atau Anda tidak menggunakan hak pilih Anda, negara ini tetap berjalan. Baru kemudian Anda menyesali, kenapa yang itu? Oh ya, salah kita sendiri, kenapa kita tidak datang? Artinya jangan kita hanya mengatakan kenapa si A begini, kenapa si B begini, kenapa si C begitu. Tapi tanggung jawab dasar kita untuk menentukan perubahan yang hanya cuma diberi 5 tahun sekali loh. Setelah 14 Februari 2024, nanti lagi 2029. Ya udah, pilih kan begitu Pak Mas. Oke, jadi karena memang kualitas pemilih itu bergantung pada partisipasi dari pemilihnya ya, gitu ya. Oke, terjawab ya tadi. Oke, next yang ingin bertanya silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, saya mahasiswa dari FISIP USK. Berbicara tentang politik dan agama, tentunya ini menjadi tema yang sangat menarik, di mana kita berkaca ketika 2019 publik dibuat terkejut oleh cawapresnya Pak Jokowi yang dianggap oleh publik sebuah manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana hal itu ternyata bukan manuver, sembarang manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi, melainkan kemenangan yang dicapai oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Pada pemilu 2024 Pak, 2024 saya melihat ada yang baru, yaitu putusan MK nomor 65 PUU, yaitu tentang berkampanye di fasilitas pendidikan. Nah, di mana KPU sendiri beberapa bulan yang lalu setelah diliriskan DPT, 56% pemilih di 2024 nanti adalah Gen Z atau Gen milenial, di mana kami para mahasiswa yang
masih hangat-hangatnya diincar oleh para caleg. Nah, tapi Pak, di peraturan di putusan itu tidak dijelaskan lebih mendetail apa-apa saja yang boleh diwajibkan di kampus. Hanya saja dibilang 2, mendapatkan izin dari pihak fasilitas pendidikan, dan yang kedua tidak diperbolehkan membawa alat peraga. Mungkin Pak, yang ingin saya tanyakan kejelasan lebih mendetail dari putusan nomor 65 tadi Pak. Karena dimana menurut opini saya putusan ini terlalu banyak pro dan kontra. Menurut opini saya putusan ini menjadi ketidakadilan. Oke. Oke, baik. Berarti ini pertanyaan langsung ke Bang Andi ya? Ya, oke. Silakan. Dalam posisi saya sebagai Bawaslu, saya dalam posisi tidak boleh menilai putusan itu bisa seperti itu atau tidak. Saya adalah di Bawaslu, kami ketika sudah ada putusan, maka kewajiban kami melaksanakan, mengawasi sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi seperti yang ditanyakan oleh kawan kita dari mahasiswa tadi, ya ketika putusan MK itu membolehkan tempat fasilitas pendidikan sebagai tempat melaksanakan kampanye, yang kampanye itu asal ada izin dari pimpinan kampus, ya ini adalah rektor, yang kemudian tidak memboleh membawa berupa alat peraga kampanye, ya kami sebagai Bawaslu itu melaksanakan putusan tersebut, melaksanakan pengawasan tersebut. Jadi ketika nantinya misalnya kita di Banda Aceh nih, apakah dibuat di Unsia atau di UIN atau di kampus-kampus yang ada di Kota Banda Aceh, ketika sudah ada izin rektor, yang pastinya nanti sistemnya seperti yang pernah terjadi di UI atau di UGM, ada debat kandidat itu, ya tugas kami adalah melaksanakan putusan tersebut dengan melaksanakan pengawasan terhadap peraturan MK tadi. Nah, inilah tugas dan wewenang kami. Kalau sudah diputuskan, sudah diatur, maka kami wajib mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, dapat bingkisan menarik dari TVRI Aceh. Dan tentunya kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini, tetap di Pentas Pemilu 2024. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu.
Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Ya, masih bersama kita berdua dan tiga. Berlima dong. Iya, dan tiga bintang tamu. Oke, iya. Dan teman-teman semua dari HMJ Visip yang datang dari Unsia ya. Dan pastinya kita sudah di penghujung program Tika juga, dan kita meminta dari bintang-bintang tamu kita untuk menyampaikan kesimpulan atau closing statement-nya. Kalau dari saya yang paling menarik yang saya bisa tangkap tadi dari Tengku yang menyimpulkan bahwa politik dan agama itu sebenarnya bukan saling bertabrakan, bahwa sesungguhnya keikutsertaan dari pemuka agama itu punya kepentingan untuk menyelamatkan umat, bangsa dan negara. Menarik. Tapi boleh kita mulai dulu dari Bang Ambia, seperti apa Bang? Apa yang ingin disampaikan, silakan Bang. Terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini terkait potensi anak muda nih ya. Jadi gunakanlah hak pilih kawan-kawan semua, jangan golput ya. Karena ini merupakan ini hak bukan kewajiban. Jadi bisa digunakan, punya hak untuk memilih. Ya kalau kami mengupayakan, menyarankan, mensosialisasikan itu supaya seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari nanti untuk memilih, dan pilihlah orang-orang yang berkualitas. Tentunya ini pilihannya tergantung dari pandangan kawan-kawan semua, dan tentunya kita berharap yang kedua nantinya pada saat pelaksanaan tahapan pemilu ini sampai dengan 14 Februari nanti bersama-sama kita mengawasi tahapan-tahapan pemilu yang ada. Kita mengawasi pada saat pencoblosan di tanggal 14 Februari nanti agar pemilu kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita punya semboyan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, terutama generasi milenial, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang memang berkualitas untuk menyukseskan pemilu 2024. Oke. Next, silakan. Mungkin dari Tengku. Dari Tengku silakan. Yang ingin disampaikan Tengku. Saya datang ke sini nggak pakai atribut Tengku, kecuali peci. Ya. Saya pakai peci juga. Nah, itu pun kan keacehan kan? Keacehan. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa apapun yang dianggap sebagai atribut agama itu tidak menyeramkan dan tidak mengikat seperti yang kita bayangkan. Dalam artian, saya ini kesini tetap identitas saya sebagai pelajar agama itu ada. Nah, inilah yang saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa agama itu tidak menakutkan. Agama itu tidak membawa kesusahan.
Agama itu tidak membawa kekacauan. Bahkan seperti kata beliau tadi, di segi bahasanya aja sudah bermakna tidak mengacaukan. Artinya agama ini sangat diperlukan oleh orang-orang yang mengaku membawa panji-panji politik ini. Karena kenapa? Agama ini sudah menjadi DNA bagi kita semua. Kita ini di Aceh ini khususnya itu sudah menjadi kebanggaan kita bahwa kejayaan Iskandar Muda itu kejayaan yang paling tinggi dalam peradaban Aceh. Dan itu didasari karena kuatnya keberagamaan dan kuatnya tokoh agama dan tokoh politik di saat itu. Dan itu ada di dalam DNA kalian, dalam DNA saya, dan dalam DNA kita semua. Oke, luar biasa. Next, dari Bang Sultan silakan mewakili generasi muda nih, Bang. Apa yang ingin disampaikan? Bahwa soal agama dengan politik, diskursus ini sudah lama dimulai dan sudah lama sekali selesai. Nah, artinya tolong kita tidak terjebak pada propaganda-propaganda yang digunakan sekarang untuk tujuan dan hal tertentu. Nah, terkait dengan siapa yang akan dipilih, bagaimana politik sehat, santun dan lain sebagainya, saya pikir dasar pertama itu adalah kenali dulu partainya. Kita nggak bicara caleg loh, peserta pemilu itu bukan caleg. Peserta pemilu itu adalah partai politik, itu satu. Nah, yang kedua, infrastruktur politik itu partai politik. Nah, kami KNPI itu suprastruktur politik, daya suprastruktur politik, mahasiswa, civil society, semua suprastruktur politik. Infrastruktur politik adalah partai. Kenali dulu partainya, baru kemudian kenali calegnya. Oh, kalau soal politik uang sudahlah. Masa gara-gara 100.000, 200.000, 300.000 kita mau menggadaikan 5 tahun kita? Nah, saya pikir itu. Cuman karena partai ini adalah benda mati, yang hidup, benda hidup ini adalah, makhluk hidupnya adalah caleg, artinya yang memainkan ini semua caleg. Tapi ingat, caleg ini dia tidak bisa bergerak di luar rule partai. Nah, maka kenali partainya, kenali calegnya, kenali betul. Karena nasib kita 5 tahun ditentukan oleh mereka-mereka hari ini yang diawasi oleh. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Bang Ambia, terima kasih Tengku dan juga Bang Sultan sudah hadir di sini sharing bersama kita di sini tentunya dengan tema yang cukup menarik. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi edukasi ya untuk kita semua yang hadir. Oke, dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman dari BEM Visip USK sudah hadir, sudah berpartisipasi juga pada hari ini. Terima kasih juga untuk NA Cafe yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa nyaman untuk kita diskusi ya pada hari ini, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Akhirnya saya Tika Darmawan pamit. Saya Rifki pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya di Pentas Pemilu 2024 Harmony Band. Untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Selalu umum, bebas bahasa, jujur dan adil. Sebagai
Ayo rakyat Indonesia,